Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah dari Ekonomi Islam kelas B angkatan 2024. Insya Allah saya akan membacakan 5 ayat. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 278. Yang kedua Al-Baqarah ayat 282. Insya Allah saya akan membacakan dengan secara mata tertutup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Mungkin selanjutnya Al-Baqarah ayat 282. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تدل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم Sadaqallahul Azim. Oke, maksud yang barusan saya bacakan surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 278 yaitu adalah menerangkan tentang riba. Jadi riba adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada segala bentuk keuntungan atau tambahan yang diperoleh dari transaksi keuntungan yang dianggap tidak sah menurut syariat. Dalam tafsir, riba dijelaskan sebagai praktik yang diharamkan karena melibatkan unsur eksploitasi, ketidakadilan, dan ketidakseimbangan dalam transaksi ekonomi. Dalam Al-Quran telah jelas larangan riba dapat ditemukan dalam beberapa
dalam beberapa ayat, salah satunya yang barusan saya bacakan yaitu surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 278. Ayat-ayat ini mengabarkan dengan jelas bahwa riba merupakan tindakan yang dilarang dan orang yang terlibat dalamnya akan mendapatkan azab dari Allah. Namun ada juga ayat-ayat yang meningkatkan bahwa perdagangan yang adil dan taksasi yang sah diperbolehkan dalam Islam gitu. Jadi beberapa tafsir menyebutkan bahwa riba terdiri dari dua bentuk, yaitu ada riba al-nasiyah, yaitu riba penangguhan, dan adapun riba al-fadl, riba kelebihan. Jadi Islam mengajarkan pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi, dan riba dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang dapat merugikan salah satu orang gitu. Oleh karena itu Islam mendorong menggunakan sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip saling tolong-menolong, kejujuran, dan transparansi. Tafsir ini melarang riba mengingatkan bahwa umat muslim untuk menghindari praktik ini dan menggantinya dengan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Dan adapun yang barusan saya bacakan surat Al-Baqarah ayat 282 menerangkan tentang atau dikenal dengan nama ayat mudayanah atau ayat wasiat. Ayat ini mengatur tentang tata cara penulisan kontrak atau perjanjian, khususnya dalam hal transaksi utang piutang. Terus ayat ini menekankan pentingnya menulis perjanjian secara jelas dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Tujuannya adalah untuk menghindari perselisihan dan memastikan keadilan dalam transaksi, serta untuk memberikan bukti yang sah di masa depan. Ayat ini juga mengajarkan pentingnya keadilan, keterbukaan, dan kehati-hatian dalam segala urusan transaksi transaksi finansial. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Presentasi ini saya bertujuan untuk daripada tugas UAS tafsir dan hadis ekonomi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak.